Umur udah 30 lebih, belum kerja tetap, belum punya rumah, belum punya pasangan, kadang masih numpang, kadang masih minta. Tengah malam suka duduk sendiri, mikir, kok hidup gua gini amat ya? Aku gagal ya? Hidupku sia-sia ya? Umur udah lewat 30, teman-teman udah banyak yang mapan, punya rumah, mobil, keluarga. Sementara aku masih bingung besok makan apa. Kalau kamu pernah ngerasain itu, berarti kamu nggak sendiri. Dan video ini mungkin jadi titik balik kamu. Di usia segini, ekspektasi orang ke kita tuh tinggi. Harusnya udah mapan, udah stabil, udah jadi orang. Tapi kenyataannya, hidup nggak semudah itu. Ada yang harus ngurus keluarga dari kecil, ada yang putus sekolah, ada yang trauma karena hidup terlalu keras, ada juga yang udah coba kerja keras, tapi jatuh lagi, dan lagi. Terus kita mulai bandingin hidup kita sama teman-teman. Mereka liburan, kita mikirin utang. Mereka naik jabatan, kita naik ojek. Mereka posting bahagia, kita posting apa? Kita lagi nahan air mata karena mie instan tinggal 1 bungkus. Tapi, boleh nggak sih kita jujur? Hidup memang nggak adil. Nggak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang dari lahir udah disiapin jalan. Kita masih nyari jalan pulang ke diri sendiri. Kita hidup di dunia yang kayak balapan. Semua serba cepat, semua serba target. Tapi kebenarannya, hidup itu bukan soal siapa cepat, tapi siapa yang tetap jalan. Lihat Kolonel Sanders, umur 60 baru buka KFC. Yang penting bukan usia, tapi kamu mau jalan lagi atau berhenti. Banyak yang stuck di usia 30-an bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak dapat kesempatan, nggak ada support, lingkungan yang ngejatuhin terus, trauma masa lalu yang nggak sempat diproses. Kita tumbuh dengan narasi, kalau belum kerja umur 30, kamu gagal. Padahal, kita cuma belum dapat jalur yang cocok, belum telat, belum selesai. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau aku belum punya apa-apa, harus mulai dari mana? Langkah 1, berdamai dengan diri sendiri. Stop bilang aku gagal. Ganti jadi, aku sedang proses. Mulai dengan kasih ruang buat diri sendiri. Langkah 2, kenali potensi kecilmu. Tanya ke diri sendiri, aku bisa apa? Aku seneng ngapain? Sekecil apapun, itu titik mulai. Bisa bantu orang, jadi asisten freelance. Bisa masak, titip jualan di warung. Suka ngobrol, bantuin admin jualan online. Suka gambar, buka jasa desain sederhana, dari poster jualan suka motret. Bukalah jasa foto produk jualan makanan, atau dokumentasi acara kecil. Suka bikin kerajinan tangan, jual di marketplace lokal, atau ikut bazar kecil dulu. Bisa mulai dari tetangga sendiri. Suka bersih-bersih, buka jasa bersih rumah kecil-kecilan. Asal halal, itu bukan pekerjaan rendahan. Yang rendah itu, kalau kita ngerendahin usaha sendiri. Langkah 3, belajar pelan-pelan. Belajar itu nggak harus langsung jago. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. HP yang kamu pegang tiap hari, itu bukan cuma buat scroll medsos, lihat drama hidup orang, tapi bisa juga jadi jalan keluar. Jalan keluar dari stuck, dari rasa nggak bisa apa-apa. Di YouTube, TikTok, bahkan Google, banyak tutorial. Belajar desain, nulis, edit video, ngatur keuangan, jualan online. Banyak yang gratis, nggak perlu bayar mahal. Mulai aja 10 menit sehari. Serius, cuma 10 menit. Nggak harus langsung berubah hidup, tapi itu bisa jadi awal yang ngerubah cara kamu ngelihat hidup. Yang penting, mulai. Langkah 4, jangan takut mulai kecil. Jualan kecil-kecilan, bantuin orang, buka jasa sederhana. Asal halal, itu bukan pekerjaan rendahan. Yang rendah itu, kalau kita ngerendahin usaha sendiri. Jangan malu, jangan nyerah. Kita suka takut dinilai orang. Masa udah segini, kerjanya cuma gitu. Tapi, apakah orang yang ngejek itu akan bantu bayar listrik kita? Enggak. Emangnya mereka yang nyinyir itu bakal bantu kalau kita kelaparan? Malu itu wajar. Tapi lebih malu kalau kita nyerah. Hidup ini bukan soal pencitraan, tapi soal bertahan dan tumbuh. Kamu nggak harus jadi sukses versi mereka.
Cukup jadi versi kamu yang gak nyerah. Kalau hari ini kamu lagi down, lagi ngerasa semua jalan buntu, ingat satu hal, kamu masih hidup. Dan itu artinya, masih ada harapan. Mulai dari hari ini, pelan-pelan, satu langkah kecil, satu doa pelan, itu cukup. Kayak nanam pohon, hari ini nanam, besok belum tentu panen. Tapi kalau disiram terus, tumbuh juga. Jangan tunggu semuanya sempurna buat mulai. Justru mulai dulu, nanti prosesnya yang nyempurnain. Video ini bukan buat nyuruh kamu cepet-cepet, tapi buat bilang, kamu nggak sendiri. Masih ada harapan, masih ada jalan. Selama kamu hidup, selama kamu masih mau belajar, nyoba, dan jalan pelan-pelan, Tuhan nggak akan tinggal diam. Tulis di komentar, aku belum nyerah. Biar orang lain yang baca juga tahu bahwa dia nggak sendirian. Dan kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu kuat lagi, bagikan ke satu orang yang kamu sayang. Karena siapa tahu, ini bukan cuma video, tapi pengingat hidup yang lagi dia butuhin. Dan jangan lupa subscribe buat konten-konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.